tutorial naik Transjakarta dan berkunjung ke Museum Satria Mandala. Kami dari kelompok Jujur. Ada Deren, Aska, Kela, Sofi, dan Herbert. Yuk ikuti keseruan kita. Untuk naik Transjakarta, langkah pertama yang kita lakukan adalah ketahui rute dan halte yang akan dituju. Kalian bisa melihat melalui web atau aplikasi Transjakarta, Mufid, dan Gmap. Siapkan kartu uang elektronik atau e-money. E-money biasa digunakan sebagai alat pembayaran untuk menaiki Transjakarta. Kartu yang biasa digunakan diantaranya ada Jaklingko, Brizi, Flash, e-money, Tapcash, dan KMT atau kartu multi trip. Selanjutnya pergi ke halte Transjakarta terdekat. Nah, halte yang terdekat dari rumah kami adalah halte Sunter Karya. Pastikan saldo kartu elektronik cukup. Jika saldo tidak mencukupi, kalian bisa top up melalui vending machine. Cara top up melalui vending machine: masukkan kartu elektronik, klik top up, pilih nominal yang akan diisi, klik tunai, dan masukkan uang. Selanjutnya, tempelkan kartu elektronik pada mesin tap untuk masuk atau tap in. Tunggu tanda panah berwarna hijau, lalu kalian bisa masuk. Selanjutnya, setelah masuk, berdiri di area atau gate sesuai dengan rute yang ingin dinaiki. Jangan sampai salah koridor ya. Tunggu sampai bus datang. Berikan kesempatan bagi penumpang yang turun, lalu masuk dengan tenang dan duduklah dengan nyaman. Jika kursi penuh, kita bisa berpegangan pada handle grip atau gantungan busway. Di bagian depan Transjakarta biasanya terdapat kursi prioritas untuk balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Rute menuju Museum Satria Mandala. Yang pertama, halte Sunter Karya, ke Tanjung Priok, turun di Arta Gading, naik di PGC Celilitan, turun di Cawang, lalu cari arah Pluit, dan turun di halte Gatot Subroto. Saat di perjalanan, kita bisa sambil menikmati pemandangan sebelum kita sampai ke tujuan. Setelah sampai, turunlah di halte tujuan, lalu carilah gate keluar. Kemudian tempelkan kartu untuk tap out.
Jika tidak tap out, maka kartu Anda bisa diblokir. Teman-teman, ternyata naik transportasi umum sangat menyenangkan ya. Selanjutnya kita menuju ke Museum Satria Mandala. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum Satria Mandala. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Harga tiketnya sangat murah, hanya 5.000 saja. Museum Satria Mandala terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Museum memiliki area yang sangat luas. Di bagian depan terdapat alutsista kapal perang dan pesawat tempur milik TNI AD. Yuk kita explore bagian dalamnya, ada apa aja ya. Museum Satria Mandala merupakan cagar budaya, dibangun pada tahun 1960. Awalnya merupakan rumah tinggal Ratnasari Dewi, istri Presiden Soekarno. Kemudian dialihfungsikan menjadi museum pada tanggal 5 Oktober tahun 1972. Di sini terdapat ruang diorama yang menggambarkan bentuk peristiwa di masa lampau. Kemudian terdapat juga biografi singkat dari Panglima-Panglima besar TNI. Dari Jenderal Sudirman yang merupakan Bapak TNI sampai Jenderal Soeharto nih. Ini adalah tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Ada juga meja kerjanya dan kursi tamu. Di sini juga ada teks Sumpah Prajurit dan teks Sabta Marga. Ada patung Soeharto, baju dan koleksi foto-foto beliau. Selanjutnya masuk ke ruang diorama 2. Di sini ada diorama peperangan di setiap daerah pada zaman dulu loh. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi pakaian BKR, kemudian berganti nama menjadi TKR, dan barulah berubah menjadi TNI. Terdapat juga etalase lencana dan atribut pakaian TNI, serta dokumentasi bersejarah dari TNI. Selanjutnya kita mau melihat bagian bawah dari gedung ini yang merupakan ruang senjata. Di sini terdapat koleksi persenjataan TNI yang digunakan dari tahun 1945 sampai sekarang. Banyak sekali bentuknya, dari yang kecil sampai besar. Ada beberapa koleksi replika kapal perang Indonesia. Berkunjung ke museum sangatlah bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, apalagi untuk pelajar maupun generasi penerus bangsa, agar mengetahui perjuangan bangsa kita dalam meraih kemerdekaan serta mengetahui bagaimana cara mempertahankannya. Di bagian belakang juga ada Taman Dirgantara yang memamerkan koleksi alutsista dari militer kita.
Ada juga kampung juang yang berisi kendaraan zaman dulu. Ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno. Dan ini adalah ambulansi gajah yang digunakan untuk menolong korban DITII. Serta ada Taman Soekarno yang asri dan memiliki pepohonan yang rindang. Cocok digunakan untuk bertamasya bersama keluarga. Selanjutnya ada Museum Waspada Purbawisesa. Berisi buku-buku, juga ada diorama tentang peristiwa DITII di beberapa daerah. Selesai sudah kunjungan kita ke Museum Satria Mandala dengan menggunakan alat transportasi Transjakarta. Berkunjung ke museum dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah bangsa kita. Juga bisa menambahkan rasa nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Sekian dari kami kelompok jujur. Terima kasih. Dadah.